Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin ada yang meminta saya untuk membahas jambu biji, dan ternyata jambu biji ini informasinya sangat banyak, maka saya buatkan video dalam segmen Belajar Bersama Arde. Guava atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai tanaman jambu biji dengan nama ilmiah Pisidium guajava ini merupakan tanaman yang mungkin sangat populer di Indonesia. Semua orang pasti tahu dengan tanaman jambu biji. Walaupun namanya mengandung seakan-akan berasal dari Indonesia, yaitu Pulau Jawa, ternyata tanaman ini tidak berasal dari Indonesia. Terus dari mana dong asalnya? Ternyata tanamannya ini berasal dari Amerika Tengah, ya, khususnya dari Meksiko dan Peru. Wah, jauh juga ya asalnya. Di Indonesia dikenal sebagai tanaman yang dapat digunakan untuk nutrisi, ya, makanan jika kita ingin mengkonsumsi buahnya, dan juga sebagai obat. Dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat, jambu biji mengandung senyawa-senyawa seperti fenol, flavonoid, kemudian pektin, dan juga vitamin C. Vitamin C inilah yang kemudian dijadikan salah satu utama dalam memenuhi nutrisi vitamin di dalam tubuh kita. Teman-teman tahu nggak bahwa ternyata buah jambu biji ini diklaim sebagai salah satu superfood. Wah, luar biasa ya. Ternyata buah yang mungkin tiap hari dapat kita temui, kita mungkin waktu kecil sering makan dengan uh, cuma-cuma ya, karena banyak di sekitaran rumah kita, atau bahkan sampai saat ini masih rajin mengkonsumsinya, merupakan tanaman atau buah yang sangat-sangat memberikan manfaat terhadap kesehatan kita. Terus apalagi informasinya? Ternyata tanaman guava ini memiliki banyak rahasia yang mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Apa tuh rahasianya? Nah, kalau di Indonesia, kita sangat mengenal nih, daun jambu biji itu dimanfaatkan sebagai pengobatan pada diare. Bahkan mungkin teman-teman sudah tahu ya, di Indonesia ada sediaan obat dalam bentuk jamu modern yang dalam bentuk kapsul ataupun tablet yang mengandung tanaman atau ekstrak dari daun jambu biji. Nah, tentunya manfaatnya sebagai anti diare gitu ya, dalam mengobati diare. Siapa nih yang rajin konsumsi jambu buah biji sampai sekarang? Baik, mungkin yang populer di Indonesia dikonsumsi secara langsung maupun dalam bentuk minuman atau jus ya. Rahasia selanjutnya nih, dari daun jambu biji yang mungkin tidak banyak orang tahu, ternyata daun jambu biji ini dapat memberikan efek antiseptik atau anti nyeri pada gigi yang sakit. Wah, ini menarik ya kalau misalnya teman-teman ada yang sakit gigi, ya, dapat digunakan. Bagaimana penggunaannya? Cukup diambil kemudian dikunyah gitu ya. Tapi ingat, jangan ditelan ya. Ya, dikunyahkan pada gigi yang sakit. Terus apalagi? Di beberapa negara Afrika, daun jambu biji digunakan untuk campuran dalam pasta gigi. Wow, ternyata daun jambu biji juga bisa nih menghilangkan plak pada gigi. Wah, manfaatnya banyak sekali ya. Karena di Indonesia sepertinya belum ada ya memanfaatkan daun jambu biji untuk membersihkan gigi dari plak-plak yang menempel. Rahasia yang lain lagi, ternyata manfaat dari daun jambu biji ini juga dapat melawan virus, khususnya virus influenza. Dan ini sudah jelas ya, ada penelitiannya, daun jambu biji dapat melawan virus influenza. Wah, tambah menarik lagi nih sepertinya gitu ya. Nah, ternyata juga daun jambu biji ini dapat juga melawan parasit-parasit yang ada di tubuh kita. Salah satu yang paling efektif adalah melawan toksoplasma. Nah, kalau kita ingat, toksoplasma adalah salah satu parasit yang mungkin ditakuti ya, yang sebagai penyebabnya orang-orang bilang adalah berasal dari kucing. Padahal tidak ya, kalau misalnya kita piara kucing dengan bersih dan sehat, insya Allah tidak akan ada toksoplasma.
Bahkan mungkin tokso itu dapat bersumber dari hal yang lain ya, tergantung dengan gaya hidup kita, sehat atau tidak. Nah, mendukung manfaat sebagai anti-influenza dan toksoplasma, ternyata daun jambu biji ini juga terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Nah, mungkin ini ya alasan kenapa di Indonesia daun jambu biji digunakan sebagai salah satu suplemen makanan atau nutrisi yang digunakan untuk dapat mempercepat penyembuhan pada orang-orang demam berdarah. Entah itu yang digunakan daun ataupun buahnya. Namun ada fakta yang lebih menarik lagi. Ternyata buah jambu biji merah memiliki manfaat yang lebih banyak daripada buah jambu biji putih. Nah, jadi kalau misalnya ingin mendapatkan manfaat yang lebih, dapat nih teman-teman buat menggunakan jambu biji yang merah. Tapi bukan berarti jambu biji yang putih tidak memiliki manfaat. Ya, hanya saja jambu biji merah lebih banyak manfaatnya. Terutama dalam hal kandungan nutrisi ya, seperti vitamin C dan mineral-mineral yang ada di dalam buah jambu bijinya. Apa cuma itu rahasianya? Rahasia yang selanjutnya adalah ternyata daun jambu biji ini pernah dilakukan uji coba terhadap orang-orang yang memiliki sakit MAH atau gastritis ya. Wah, ini populer ya di kalangan mahasiswa, penyakitnya mahasiswa kalau di akhir bulan ya. Biasanya ngemilin obat-obat MAH ya. Apalagi saat bulan puasa seperti ini ya. Jadi biasanya banyak orang yang mengalami sakit MAH atau dalam bahasa medisnya bisa dikatakan sebagai gastritis ya, meningkatnya produksi gas asam di dalam lambung. Ternyata dari hasil penelitian, manfaat dari ekstrak daun jambu biji ini sebanding dengan manfaat yang diberikan oleh omeprazol. Nah, for your information, bahwa omeprazol ini adalah salah satu obat yang memiliki manfaat untuk mengurangi produksi gas dalam atau mengurangi produksi asam di lambung. Wow, luar biasa ya. Berarti daun jambu biji ini juga bisa nih digunakan untuk teman-teman yang mengalami sakit MAH. Wah, ternyata banyak juga ya manfaat dari tanaman jambu biji ini. Gimana? Teman-teman sudah mulai tertarik belum nih menggunakan daun jambu biji sebagai alternatif nutrisi sehari-hari? Atau mungkin sejauh ini mungkin ada teman-teman yang sudah menggunakan buah jambu biji dikonsumsi rutin setiap hari dan untuk menjaga kesehatan. Jadi sekarang lebih tahu tentang informasi dari daun jambu biji maupun buah jambu biji. Selamat mencoba kalau tertarik, semoga memberikan manfaat.